Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Teman-teman, kali ini kita akan membahas dari pendidikan agama Islam, tema fiqhul munakahat, fikih tentang pernikahan. Pernikahan di dalam Islam. Seringkali kita mendengarkan surat yang dibaca ketika ada acara pernikahan tasyakuran, yaitu surat An-Nisa ayat 1 sampai 4. Ini yang sering kita dengarkan, ya ayyuhal nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Sampai ayat ini. Makna pernikahan, kita masuk pada pembahasannya. Yang pertama, kita pahami terlebih dahulu apa makna pernikahan ini menurut Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 97 pasal 1. Mengatakan bahwa perkawinan ialah ikatan, ikatan lahir batin. Jadi perkawinan itu suatu ikatan yang tidak hanya lahir saja tapi juga batinnya. Tidak hanya materi saja, tetapi juga ruhnya. Antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri. Dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini juga nanti ada hubungannya ya antara undang-undang perkawinan ini dengan apa yang kita anut sebagai seorang muslim. Lalu apa menurut Islam? Ya, perkawinan menurut Islam adalah akdun. Ya, akdun itu ya seperti tadi sebenarnya ikatan, ya, yang sangat kuat atau mitsaqan ghaliza disebutkan di dalam Al-Quran. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mitsaqan ghaliza. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal bagian kamu telah bergaul dengan yang lain sebagai suami istri dan mereka telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat, mitsaqan ghaliza, untuk mentaati perintah Allah, yang mana mitsaqan ghaliza ini, perjanjian yang kuat ini, tujuannya adalah apa? Untuk mentaati perintah Allah, yaitu untuk mengikuti ya apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Melaksanakan pernikahan ini adalah merupakan bagian dari ibadah. Maksud pernikahan sebagai mitsaqan ghalidha atau ikatan yang kuat tadi, ikatan yang agung, ini apa? Ikatan perjanjian pernikahan yang agung antara dua orang, yaitu lelaki dan perempuan yang sudah dihalalkan dengan akad nikah itu. Di dalamnya ada hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan istri. Ini adalah ikatan bahwa di situ ada hak dan kewajiban juga yang harus dilakukan oleh seorang suami dan istri dengan ikatan tersebut, yang mana ikatan ini diikrarkan pada waktu ijab dan qabul. Tujuan pernikahan diantaranya adalah mendapatkan ketenangan dan ridha Allah. Ketika kita sudah memiliki pasangan suami ataupun istri, maka di dalam hati kita ada ketenangan bahwa di situ ketika ada permasalahan kita bisa komunikasikan, ya, ketika ada sesuatu yang membimbangkan diri kita, ada yang diajak diskusi dan sebagainya. Mengikuti sunnah Rasul, yang dikatakan bahwa Rasul itu sholat, Rasul itu puasa, tetapi juga Rasul menikah juga.
Ya, faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak menyukai sunnahku maka tidak termasuk golonganku. Yang selanjutnya adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, sakinah, mawaddah, ketenangan, ya, dan cinta dan rahmah, saling kasih sayang. Mendapatkan keturunan, ya, menyambung silaturahim. Yang jelas saja bahwa ketika kita menikah dengan seseorang maka di situ tujuannya diantaranya adalah mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Kita memperbanyak umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya adalah menyambung silaturahim. Kita perpadukan antara keluarga suami dan keluarga istri, sehingga di situ akan ada jalinan silaturahim yang bagus. Memperbaiki kualitas hidup. Di sana kita bisa bergotong royong untuk menciptakan keluarga yang baik, baik itu dari segi ekonomi ataupun segi ibadah yang lainnya. Baik itu kegiatan yang berkaitan dengan akhirat dan juga kegiatan yang berkaitan dengan dunia. Mendapatkan ketenangan dan ridha Allah. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, al khalaqalakum min anfusikum azwajan, ia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu, litaskunu, supaya kamu cenderung, ya, ilaiha, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, supaya kamu cenderung, ya, merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya wa ja'ala bainakum, dan dijadikannya di antara kamu rasa mawaddah, rasa kasih sayang, ya. Rasa kasih, mawaddah, dan rahmah itu sayang. Ikatan mawaddah wa rahmah, ya, nanti ada yang mana kita diberikan istri, ya, diberikan suami, nanti terwujudlah rasa kasih sayang itu sedikit demi sedikit. Kalaupun awalnya tidak cinta, itu nanti dengan berjalannya waktu insya Allah terjadilah suatu hubungan yang mawaddah warahmah ini. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun, sesungguhnya itu adalah benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang mau berfikir. Mengikuti sunnah Rasul, an-nikahu sunnati, nikah itu merupakan sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak suka, tidak senang dengan sunnahku, maka dia bukanlah dari golonganku. Hukum pernikahan, ada 5 hukum pernikahan. Yang pertama adalah wajib, sunnah, mubah, makruh, dan yang terakhir, yang kelima adalah haram. Kita jelaskan satu persatu. Bagaimana nikah itu menjadi wajib? Ya, yang pertama adalah apabila seorang yang sudah mampu secara finansial, dia memiliki finansial sehingga dia mampu untuk menghidupi keluarganya yang akan diajak untuk menikah tersebut, dan juga sangat berisiko jatuh ke dalam perzinaan. Seandainya dia tidak menikah, maka dia akan selalu bermaksiat, ya. Bahkan nanti terjerumus pada kegiatan yang namanya perzinaan ini. Nauzubillah min dzalik. Karena zina merupakan dosa yang sangat besar, sehingga wajib, ya, karena dia sudah memiliki harta untuk menafkahi, ya, baik itu secara lahir dan batin, maka hukumnya adalah wajib. Imam Al-Qurtubi berkata bahwa para ulama tidak berbeda pendapat. Ini muttafaqun alaih, ya. Jadi yattafiqun, ya, mereka berpendapat dan bersepakat bahwa secara ijma, ya, kesepakatan ulama tentang wajibnya melakukan pernikahan ini ketika dia sudah memiliki ataupun terdapat syarat sahnya daripada sholat tadi, baik itu dari segi finansialnya ataupun dari segi yang lain, misalnya
dari segi dia itu mampu untuk menafkahi secara batinnya. Dan yang paling utama adalah agar dia tidak terjerumus pada kegiatan atau yang namanya perzinaan ini. Untuk menikah bila dia adalah orang yang mampu dan takut tertimpa risiko perzinaan. Sunnah. Apabila sunnah ini ketika dilakukan dia mendapatkan pahala yang sangat besar, ketika ditanggalkan dia tidak akan mendapat pahala itu. Apabila orang yang sudah mampu namun masih tidak merasa takut jatuh kepada perzinaan, dia merasa mampu dalam hal materi dan juga dalam melafkahi batinnya, tetapi dia tidak takut kalau dia itu aman dari zina, aman dari risiko untuk berzina itu, maka dia dikenakan hukum yaitu sunnah. Disebabkan karena memang usianya yang masih muda misalkan, ataupun lingkungannya yang cukup baik dan kondusif, lingkungan di sekitarnya mendukung pesantren ataupun budaya santrinya masih melekat, sehingga tidak mungkinlah dia terjerumus pada perzinaan. Orang yang punya kondisi seperti ini hanyalah disunahkan untuk menikah, namun tidak sampai pada taraf wajib. Bila dia menikah, tentu dia akan mendapatkan keutamaan yang lebih dibandingkan dengan tidak menikah. Jadi kelebihannya adalah ketika dia menikah dengan risiko bahwa dia akan terhindar daripada perzinaan, dia tidak takut zina, maka di situ ketika menikah dia akan menghasilkan atau mendapatkan suatu kelebihan yang tidak dia dapatkan ketika dia tidak menikah, maka hukumnya adalah sunnah. Dari Abi Umamah bahwa Rasulullah SAW bersabda, menikahlah karena aku bangga berlomba-lomba dengan umat lain dalam jumlah umat. Ini dikatakan di dalam yang pertama tadi adalah di antara keutamaannya memperbanyak keturunan, dan di antaranya adalah Rasulullah SAW bangga terdapat kalau umatnya ini lebih banyak, karena upaya dari pernikahan itu melahirkan umat-umat yang produktif, yang soleh dan soleha. Dan janganlah kalian menjadi seorang seperti rahib Nasrani yang tidak menikah. Ibnu Abbas berkata, orang yang tidak mau menikah tidak sempurna ibadahnya. Dikatakan bahwa nikah itu merupakan separuh dari agama. Haram, ini haram jika menikah hukumnya haram jika yang pertama bertujuan untuk menguasai harta dan menyakiti calon pasangannya. Kalau dia tujuannya itu adalah meraup harta yang sebanyak-banyaknya dari calon istrinya tadi atau pasangannya, maka di situ hukumnya adalah haram. Yang selanjutnya adalah dia menyakiti, dia itu menikah karena untuk menyakitinya, maka itu hukumnya adalah haram. Tidak lengkap syarat sahnya dan rukunnya, seperti tidak adanya wali dan saksi. Ini juga sangat perlu dipertimbangkan kalau memang dia tidak cukup untuk syarat sahnya dan rukunnya, rukunnya pernikahan. Syarat sahnya itu apa? Syarat sahnya itu adalah yang berkaitan dengan sesuatu sebelum dia melakukan hal tersebut, yaitu misalkan nanti syarat sah ini berkaitan dengan apa yang dikerjakan sebelum menginjak pada kebutuhan itu atau ibadah itu. Contohnya adalah syarat sahnya sholat itu adalah apa? Adalah Islam, seperti itu ya. Kalau dia tidak Islam, karena Islam itu di luar daripada kegiatan sholat itu. Dan rukunnya apa? Rukun ini adalah
sesuatu yang atau kewajiban yang harus dikerjakan ketika dia melakukan kegiatan tersebut. Ya, contohnya dia pada sholat ini adalah membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini dikerjakan dan wajib ketika dia tidak membaca surat Al-Fatihah, maka dia sholatnya tidak sah. Dan ini ya ada pada atau kegiatan membaca surat Al-Fatihah ini ada pada ketika dia melakukan sholat, di dalam sholat, maka di sini adalah dikatakan sebagai rukunnya. Yang selanjutnya adalah tidak mampu memberi nafkah, ya. Dia tidak mampu memberi nafkah seorang yang akan diajak untuk menikah. Ini bagi seorang laki-laki tentunya. Maka hukumnya adalah haram. Makruh jika lelaki tidak sanggup menafkahi, ya, hukumnya menjadi makruh. Makruh ini ya ketika ditinggalkan maka dia mendapatkan pahala, ketika dilakukan maka dia ya tidak mendapatkan dosa. Makruh ya jika lelaki tidak sanggup menafkahi, lahir batin, belum mampu dan belum cukup usia. Ya. Dia tidak sanggup menafkahi, dia tidak punya harta untuk menafkahi, baik secara lahir dan batin, tetapi dia juga belum mampu dan belum cukup usianya, sehingga ini dikatakan makruh. Lebih baik tidak, seperti itu ya, makruh itu lebih baik tidak dilakukan. Ya, kalau dia melakukan maka ya dia tidak mendapatkan afdoliyahnya, jadi lebih baik dia tidak dilakukan. Ya, ini mendekati pada haram, ya, mendekati pada haram tadi. Mubah ini ketika dia dilakukan maka tidak apa-apa ataupun tidak mendapatkan pahala, ya, ketika ditinggalkan juga tidak mendapatkan dosa. Orang yang berada pada posisi tengah-tengah antara hal-hal yang mendorong keharusannya untuk menikah dengan hal-hal yang tidak, atau hal-hal yang mencegahnya untuk menikah. Tidak dianjurkan untuk segera menikah, namun juga tidak ada larangan atau anjuran untuk mengakhirkannya. Ya, ini mubah ya, diperbolehkan gitu aja ya. Kriteria memilih jodoh. Ini ada kriteria menurut Islam. Tunkahul mar'ah li arba'. Seorang perempuan itu dinikahi karena 4 perkara. Yang pertama, limaliha, karena hartanya. Yang kedua, wali hasabiha, dan karena kedudukannya. Ya. Di sini termasuk juga nasabnya. Wa jamaliha, dan karena kecantikannya. Karena dia cantik maka dia layak untuk dinikahi. Yang terakhir adalah walidiniha, dan karena agamanya. Fadhfar bidzatid din taribat yadak. Maka hendaklah kamu pilih ya wanita yang memiliki agama yang bagus, maka engkau akan beruntung, kamu tidak akan merugi. Dan Islam mengarahkan untuk mencari agamanya itu. Kriteria jodoh tadi disebutkan harta, ya, keturunan, lalu wajah, lalu agama. Maka kita memilih yang paling utama untuk tingkatan paling atas, yaitu agamanya. Karena dasar dari seseorang itu adalah dari agamanya itu. Maka kita akan beruntung nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'aluhu takun fitnah fil ardi wa fasad kabir." Jika datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridhai, ya, agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Ini diantara hikmah daripada kita menikahkan seseorang ketika sudah, ya, mencapai syaratnya sudah ada, dan juga
ketentuan-ketentuannya sudah terpenuhi semua baik zahir maupun batinnya. Jodoh, ya, kita membahas tentang jodoh. Mungkin ada pertanyaan tentang jodoh. Jodoh ini merupakan rahasia Allah, ya. Ketika kalian diciptakan oleh Allah, maka di situ sudah, ya, ditetapkan di antaranya adalah jodoh kalian, rizki kalian, maut kalian. Ini sudah ada. Setiap manusia sudah ada jodohnya, namun tidak mutlak, ya, tidak mutlak 1:1 misalkan. Yang kedua, jika di dunia tidak ditemukan, sangat mungkin di akhirat, maka kita tidak boleh berburuk sangka kepada Allah. Berusaha maksimal dan berdoa serta memperbaiki diri. Ketika kita sudah berusaha maksimal, maka nanti kita serahkan semua urusannya kepada Allah. Orang yang baik maka akan dipertemukannya juga dengan orang yang baik. Orang yang buruk maka akan dipertemukan juga dengan orang yang buruk. Maka kita harus membuat diri kita baik supaya kita dipertemukan juga dengan orang yang baik, supaya dipantaskan juga dipertemukan dengan orang baik. Jangan terlalu berlebihan selektif dalam menentukan kriteria ideal jodoh karena faktor agama yang paling utama. Tahapan pernikahan yang pertama adalah ta'aruf. Kita Islam mengajarkan kita untuk ta'aruf, mengenal calon pasangan dengan syarat sudah siap baik jasmani, rohani. Kalau kita sudah siap, bahkan diwajibkan tadi, ya, maka kita hendaknya melakukan ta'aruf rohani maupun finansial, bukan untuk berpacaran, ya. Ta'aruf itu bukan untuk berpacaran. Ta'aruf adalah intinya untuk mencari pendamping hidup, ya, tidak untuk diperlama-lamakan ta'aruf itu. Dan tentunya ada tahapan-tahapannya. Misalkan dengan nanti dengan ada orang yang, ya, mahramnya seperti itu. Bisa melalui keluarga atau sahabat, baik ta'aruf itu melalui keluarga atau sahabat, ya, dipertemukan, dan tentunya di situ ada yang menemani seperti itu, tidak dibiarkan berduaan. Bisa melalui orang yang dipercaya, misalnya ustaz, guru, dan sebagainya. Konsultasi kepada orang yang sudah berpengalaman dalam hidup, ya. Setelah dia ta'aruf, setelahnya itu kita melakukan konsultasi terhadap orang yang memiliki pengalaman dalam berkeluarga, ya. Boleh ustaz, boleh gurunya, boleh, ya, orang yang dianggap dia sukses dalam berkeluarga, kiainya, ataupun bahkan orang-orang seperti ayahnya, seperti itu sangat memungkinkan sekali untuk diajak bicara. Istikharah, setelah dia mendapatkan wanita ataupun pria yang dia kehendaki, maka perlu juga istikharah. Apakah dia ini baik untuk saya? Salat memohon ditetapkan hatinya, tetapkan pilihannya. Ini adalah pilihan yang terbaik bagi kita. Perlu ditekankan bahwa kita hidup sama dia itu tidak 1 hari, 2 hari, 1 tahun, 2 tahun, tapi diupayakan untuk selamanya. Maka kita perlu mencari, kita perlu melibatkan banyak di sini, melibatkan Allah, melibatkan melibatkan Allah pada setiap, ya, pada setiap kegiatan yang akan kita lakukan. Insya Allah nanti akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Macam-macam pernikahan, ya. Bentuk pernikahan ada pernikahan resmi, pernikahan melalui KUA, ya, ada tahapan-tahapannya, ya. Lalu setelah itu dilanjutkan dengan walimah, ya, ada akad, ya, biasanya akadnya sebelum, ya, acara itu, ya. Kalau di Indonesia sepertinya seperti itu, ya, ada yang beberapa bulan atau beberapa hari seperti itu, ya, melakukan akad, lalu setelah itu walimah. Lalu kemudian keduanya berumah tangga, hukumnya adalah halal. Lalu nikah mut'ah. Nikah mut'ah ini nikah kontrak. Ialah menikah dengan batas waktu tertentu, misalkan 3 bulan atau 3 tahun. Tujuannya apa? Tujuannya adalah hanya menuruti hawa nafsu, ya, karena dia di tempat yang jauh, ya, maka dia melakukan mut'ah ini. Ya, ini biasanya dilakukan oleh golongan-golongan yang Syiah. Hukumnya apa? Hukumnya menurut beberapa mazhab adalah haram atau haram. Nikah siri, ya. Nikah siri ini syarat dan rukunnya dipenuhi, ya. Semua syaratnya terpenuhi, rukunnya juga terpenuhi, ya.
Pelaksanaan akad nikahnya di bawah tangan, artinya tidak dilakukan oleh KUA sebagai lembaga resmi negara dan tidak dicatat oleh pencatatan sipil, serta tidak dipublikasikan secara umum, biasanya seperti itu. Dampak negatifnya sangat besar dan lebih baik dihindari. Etika ta'aruf. Yang pertama, ketika sudah kita merasa bahwa ada anak kita ataupun kita sendiri sudah cukup umur, juga cukup harta, juga sudah cukup iman kita, maka kita melakukan untuk ta'aruf ini. Tidak berkholwat, berdua-duaan, harus ditemani keluarga dan juga teman. Tidak bersentuhan, di situ ada aktivitas pegang-pegangan, tidak boleh. Menahan pandangan mata, ghadul basar, juga karena dia sudah misalkan dipertemukan lalu kalian memandang-mandang seperti itu, tidak boleh. Tidak membuat suara mendayu-dayu sehingga mengundang perhatian, tidak membaik-baikan suaranya ataupun tidak mengundang syahwat. Maka tujuan dari ta'aruf itu sebenarnya adalah mencari titik temu, seperti itu. Kalau dibuat-buat nanti jadinya tidak baik, seperti itu. Terus terang tentang niat menikah dan kondisi pribadi masing-masing. Ini yang perlu dijelaskan, bahwa di situ ada yang layak untuk dipublikasikan pada calon berdua ini. Kita memberikan proposal kita, misalkan tentang kelemahan kita mungkin apa, kelebihan kita tentang apa, seperti itu, sehingga kedua orang ini sangat sudah mengerti dengan proposal tadi, ataupun dengan kita utarakan kondisi masing-masing. Syarat menikah, setidaknya ada 2 syarat, syarat dan syarat sah dan syarat sempurna. Syarat sahnya seagama, seagama dia sesama muslim. Lalu yang kedua adalah saling ridha, dia memiliki tidak paksaan, tidak ada yang memaksa, dia saling ridha antara kedua belah pihak, baik laki-laki dan perempuan. Lalu untuk syarat kesempurnaan ada 2, yaitu baligh, dia sudah baligh, dan sudah kufu. Kufu itu setara antara laki-laki dan perempuannya. Mungkin karena di situ dari nasabnya, dari silsilah keluarganya itu berkaitan dengan keluarga, ataupun berkaitan dengan malnya, hartanya, ataupun berkaitan dengan misalkan tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu rendah dalam, nanti kalau rendah dia akan dihinakan dan sebagainya. Ini kufu, setara dia. Lalu rukun pernikahan, rukun ini harus ada pada ketika melakukan sesuatu yang sudah saya jelaskan di depan. Adanya seorang pengantin. Pengantin ini adalah pria dan wanita itu, artinya ada seorang yang dinikahkan dan yang yaitu calon, istri dan suami. Ada wali, nanti kita akan bahas. Ada saksi, wali ayah kakek, ada juga wali hakim dari negara, dan juga wali muhakam dari masyarakat. Saksi, 2 orang saksi, 2 orang laki-laki. Ada mahar, ini berkaitan dengan apa yang akan disampaikan, harta ataupun kesepakatan yang nantinya akan diberikan kepada pihak wanita. Ada ijab kabul, fungsinya agar kedua belah pihak sepakat menerima akad pernikahan dengan segala akibatnya. Baik itu haknya, berkaitan hak dan kewajibannya, dia menerima. Ijab itu menyerahkan dan kabul adalah menerima. Rukun nikah yang pertama ada suami. Syarat seorang suami beragama Islam, seorang laki-laki dewasa, tidak dipaksa, tidak sedang dalam ikhram ataupun umrah, bukan muhrim, calon istrinya. Nanti akan kita bahas tentang muhrim ini. Ada calon istri. Syarat seorang istri adalah seorang wanita yang cukup umur. Dia sudah cukup umurnya, bukan perempuan musyrik,
tidak dalam ikatan perkawinan, bukan mahram, suaminya bukan mahram, tidak dalam keadaan ihram haji ataupun umrah. Oke, kita lanjutkan syarat sah saksi. Di situ harus beragama Islam. Yang kedua, dia sudah baligh atau dewasa, lalu berakal, merdeka, dia berupa bukan hamba sahaya. Kalau sekarang tidak ada hamba sahaya ya. Lalu laki-laki yang selanjutnya adalah adil, bukan orang yang fasik ya, orang yang sering ya berbohong dan sebagainya. Dia merupakan orang yang adil, dapat dipercaya. Urutan wali nikah ayah, ini urutan wali nikah dari nikah nasabnya, yaitu ayah yang pertama, lalu kakek, ayah dari ayah, saudara laki-laki kandung, ya saudara laki-laki seayah, anak dari saudara laki-laki kandung, keponakan, ya. Begitu juga anak dari saudara laki-laki seayah, paman atau saudara ayah, anak dari paman sepupu. Ini urutannya. Kalau tidak ada ayah atau ayahnya tidak tidak mampu, yaitu nanti diwakilkan. Mahram adalah wanita yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki karena sebab-sebab tertentu. Mahram terbagi menjadi dua, mahram mu'abbad, tidak boleh dinikahi selamanya, dan mahram muaqqad, tidak boleh dinikahi sementara waktu saja karena ada penghalangnya. Jika penghalang tersebut hilang, maka hukumnya menjadi boleh. Ya, ada dua macam mahram, mahram muabbad ya, dan mahram muaqqad. Mahram muabbad itu selamanya tidak boleh dinikahi wanita tersebut ataupun yang berkaitan dengan baik laki-laki dan perempuan. Dan juga muaqqad ini kalau misalkan ada sebab ya sementara waktu saja karena adanya penghalang. Jika penghalang tersebut hilang, maka hukumnya menjadi boleh ya, sementara lah, seperti itu. Mahram muabbad selamanya ada 7 ya. 7 orang, ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari jalur ayah ya, bibi dari ayah, bibi dari jalur ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki ya, anak perempuan dari saudara laki-laki atau saudara perempuan. Ini dari nasab. Lalu dari perkawinan, ibu ya, ini selamanya tidak boleh dinikahi ya. Ibu mertua ya, ibu mertua, anak perempuan dari istri, anak tiri ataupun menantu, itu tidak boleh dinikahi. Ini selamanya ya. Persusuan ya, wanita yang menyusui dan ibunya, kita tidak boleh menikahkan dengan wanita yang menyusuinya dan juga ibunya. Anak perempuannya, saudara perempuannya, dan suaminya. Baik, ini semuanya dari nasab. Jadi kalau ibu mertua ya, itu selamanya tidak boleh dinikahi. Firman Allah, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akh wa banatul ukht wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum min ar-rada'ah wa ummahatu nisaikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين أختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. Ya, ini terjemahannya, diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anak yang dari perempuan ya, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan,
anak perempuan dari saudara-saudaramu, yang tadi sudah saya jelaskan semuanya. Nanti kalian lihat lagi. Yang selanjutnya adalah mahram muakkad yang sementara. Yang pertama adalah ipar. Ya, ini ipar baik ya saudara ya, saudaranya istri misalkan kalau dari jalur laki-laki, ipar, maka ini adalah sementara. Jika istri atau suami meninggal, maka boleh menikahi ipar, ya, boleh menikahi saudaranya itu. Lalu yang kedua adalah bibi dari jalur istri. Bibi dari jalur istri. Jika istri meninggal, maka boleh menikahi bibi dari istri itu. Wanita yang musyrik hingga beriman, ya, mahram muakkad dia musyrik, lalu kalau iman boleh. Wanita yang ditalak 3 hingga ia menikah dengan laki-laki lain, ya. Wanita yang ditalak 3, ya ini perlu sekali dijelaskan bahwa orang yang ditalak 3 itu tidak boleh langsung kembali pada suaminya, tapi dia harus menikah dengan orang lain. Nanti setelah dia menikah dengan orang lain itu lalu bercerai, lalu dia baru bisa menikahkan atau menikah dengan wanita yang suami yang pertama tadi. Jadi tahapannya seperti itu, dan penceraian itu tidak diada-ada, artinya misalkan nanti nikah ya, setelah kamu menikah dengan ini maka cerai, lalu saya akan menikah lagi dengannya. Lah itu tidak boleh seperti itu. Skema mahram, nah ini dari kakek atau nenek, ya ini bisa dilihat ya, nanti kalau perlu ya kalian screenshot untuk melihat ini. Rusaknya pernikahan, ya, nikah itu akan rusak batal ya karena talak ya, talak ya, dari pihak laki-laki. Yang kedua adalah gugat cerai dari pihak wanita, atau itlak artinya melepaskan dari, jadi dia sebenarnya juga gugat cerai, tapi yang mencerai nanti juga yang dari proses talak tersebut. Oke, talak biasanya diucapkan suami kepada istrinya dengan lafaz saya ceraikan kamu, atau ucapan semisal pulanglah ke rumah orang tuamu dan sebagainya. Jenis-jenis talak. Talak raj'i adalah talak yang boleh rujuk kembali kepada suami. Kondisi ini terjadi pada talak 1 dan talak 2. Artinya suami boleh kembali kepada istrinya selama masa iddah tanpa harus melakukan akad nikah baru. Ya, dia langsung boleh kembali ketika masa iddah tersebut, ya, masa menunggu. Namun setelah masa iddah selesai harus diadakan akad baru. Ya, kalau sudah selesai dari akad iddahnya itu, maka dia harus melakukan akad baru. Ya, ini 1 dan 2. Talak bain ya, adalah talak di mana suami tidak boleh rujuk kepada istrinya sebelum istrinya menikah dengan yang lain, lalu laki-laki tersebut menceraikannya. Jadi ini dia sudah menikah dengan yang lain lalu menceraikannya, baru boleh kembali kepada suami yang terdahulu. Ya, talak bain terjadi pada talak 3. Ini talak raj'i, tidak boleh rujuk. Talak boleh rujuk kembali ya setelah atau pada masa iddahnya. Kalau talak bain ini tidak boleh rujuk selama masa iddah. Bain ya, sughra dan kubra. Talak bain sughra itu, talak bain adalah ya, sughra itu kecil ya. Perceraian yang disebabkan oleh gugatan cerai oleh istri sehingga suami tidak boleh rujuk pada istri selama masa iddah. Suami boleh rujuk setelah masa iddah namun dengan akad baru. Ya. Lalu yang kubra, talak bain kubra adalah talak di mana suami tidak boleh rujuk kepada istri sebelumnya, sebelum istrinya menikah dengan laki-laki lain. Lalu laki-laki tersebut menceraikannya, baru boleh kembali menikah dengan suaminya terdahulu. Ya, ini terjadi pada talak 3. Masa iddah adalah masa menunggu seorang wanita setelah dicerai suaminya. Rincian masa iddah, perempuan dicerai dalam kondisi tidak hamil. Perempuan dicerai dalam kondisi tidak hamil, masa iddahnya adalah 3 kali suci. 3 kali suci ya. Kalau perempuan dicerai dalam kondisi tidak hamil, maka masa iddahnya adalah 3 kali suci.
Perempuan yang suaminya wafat, masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Perempuan yang dicerai dalam kondisi hamil, masa iddahnya hingga melahirkan, ya, sampai dia melahirkan kalau dalam keadaan hamil. Perempuan yang masih belum baligh atau yang menopause, masa iddahnya adalah 3 bulan. Perempuan yang masih belum baligh ataupun yang menopause, masa iddahnya adalah 3 bulan. Hikmah masa iddah bagi wanita untuk memastikan bahwa rahim wanita yang dicerai tidak ada janin, ya. Kalau dalam waktu 3 bulan itu biasanya terlihat, sehingga tidak tercampur nasab, ya. Ketika dia misalkan akan menikah dengan yang lain, maka nasabnya itu tidak tercampur, ya. Artinya dia tidak ragu ini anaknya siapa sebenarnya itu, ya. Itu hikmahnya untuk masa iddah ini. Lalu yang kedua adalah memberikan kesempatan kepada suami dan istri yang bercerai untuk rujuk kembali karena masa iddahnya cukup untuk berpikir jernih, ya. Dalam waktu 3 bulan itu dia itu bisa, ya, berpikir jernih. Ataupun kalau misalnya dalam waktu hamil itu dia bisa berpikir jernih sampai dia tuh melahirkan, kan seperti itu, ya. Nanti akan akan ditimbang masa-masa baik dan buruknya. Terima kasih teman-teman, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.